Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti sungguh amat baik. Ya. Sekarang kita mau siapin hati kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan sekarang kita mau nyanyiin lagu apa nih Tante? mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat. Oke. Melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan kita sanggup melakukan segalanya ya Tante. Iya. Ya, sekarang kita mau menyanyikan lagu Allah Sanggup. Timbul
Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentu semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kak Teddy percaya bahwa sampai hari ini adik-adik tetap sehat semua karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali ada di dalam kelas Victory Kids ya. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga boleh tunduk kepala ya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi tubuh yang sehat. Kami tahu bahwa semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah, sekalipun kami masih harus beribadah online, Tuhan juga tetap beri semangat bagi mereka, beri kekuatan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh bersama-sama belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat enggak cerita 2 minggu yang lalu ya? Ada yang masih ingat enggak? Ayo adik-adik di kelas Indria, adik-adik kelas Pratama. Ada yang masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Tentu ya masih ada yang ingat ya. Di mana bahwa Allah memberikan seorang anak kepada siapa? Bapak Abraham ya, yang yaitu Allah memberikan seorang anak yaitu yang bernama Ishak ya kepada Abraham dan Sarah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita ya. Kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan pada berikutnya. Kita dengan judulnya hari ini bahwa Allah menguji iman Abraham. Allah menguji iman Abraham. Adik-adik boleh buka ya di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Di adik-adik kelas Indria ataupun Pratama ya. Boleh minta tolong papa mamahnya gitu untuk membacakan firman Tuhan ini di rumah. Nah, bahannya bahwa di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Nah, adik-adik bahwa Allah kan memberikan misalnya seorang anak kepada Abraham waktu Abraham itu sudah sangat lanjut ya usianya, sangat bukan waktu muda gitu, tapi Abraham sudah sangat tua. Demikian juga Sarah istri dari Abraham ya. Mereka mendapatkan satu kemurahan Tuhan ya, anugerah yang luar biasa yang mereka dapatkan di masa tua mereka, yaitu di mana mereka mendapatkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Ishak gitu ya misalnya. Dan waktu itu bahwa Ishak tidak hanya sekedar jadi bayi biasa ya adik-adik, tapi dia juga bertumbuh menjadi anak yang misalnya dari bayi, balita yang mungkin dia bertumbuh jadi remaja, terus bahkan dia menjadi seorang anak yang akan bertumbuh dewasa gitu misalnya. Nah, misalnya bahwa tentu bahwa Abraham dan Sarah sangat mengasihi anak yang satu-satunya mereka ya, yaitu Ishak. Misalnya mereka pasti sangat menyayangi, dan Abraham juga tidak pernah lupa ya, pasti adik-adik mengajarkan untuk selalu kepada Ishak ya, untuk Ishak itu selalu ia juga berdoa kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan, beriman kepada Tuhan ya adik-adik ya. Karena Abraham sudah melihat setiap janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Jadi Abraham juga harus mengajarkannya kepada anaknya satu-satunya yaitu Ishak. Untuk Ishak juga boleh tetap beriman dan hidup misalnya mempercayakan Tuhan Allah yang hidup, yang sudah memberikan satu janji yang besar kepada Abraham gitu misalnya adik-adik ya. Nah adik-adik misalnya bahwa kita lihat tadi bahwa ketika misalnya bahwa Abraham misalkan sudah senang ya memiliki anak ya, sudah mungkin memiliki sangat sukacita yang besar ya. Mereka bahwa sangat bergembira sekali bahwa mereka tidak dikatakan mandul lagi karena mereka sudah memberikan seorang putra yang langsung yang Allah memberikan bagi mereka gitu. Keturunan dari bahwa Abraham dan Sarah tidak lagi bisa dikatakan orang mandul karena mereka sudah memiliki seorang putra yang sangat mereka kasih, yaitu Allah yang memberikan satu janji itu membuktikannya kepada Abraham dan Sarah gitu. Nah adik-adik misalnya bahwa satu hari bahwa Allah memberikan satu perintah kepada Abraham misalnya.
Apa sih adik-adik perintah dari Allah kepada Abraham? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Ayo, apa sih perintah yang Allah berikan kepada Abraham? Yaitu dia harus memberikan putranya itu, yaitu memberikan Ishak satu-satunya itu kepada Allah untuk dipersembahkan ya, untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan. Wah, adik-adik, wah tadinya mungkin Abraham senang ya, tadinya mungkin bersuka cita memiliki anak yang bernama Ishak gitu, tapi ketika Allah memerintahkan untuk dia memberikan putranya sebagai korban persembahan kepada Allah. Ya tentu sebagai hati Abraham dan Sarah pasti mereka juga mungkin sedih atau mungkin mereka juga mungkin mereka tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam semua kehidupan Abraham dan Sarah gitu misalnya. Tapi satu hal yang dimiliki oleh Abraham, Abraham tidak pernah untuk berbantah-bantah dengan Allah. Abraham itu adalah seorang bapak yang sangat taat. Abraham adalah seorang yang benar-benar mau mentaati setiap perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Abraham tidak mengatakan dia untuk bernegosiasi dengan Allah lagi gitu, tapi dia mengatakan ketika Allah memberitakan bahwa engkau harus mempersembahkan anakmu, Allah misalnya di mana Abraham mentaati adik-adik. Abraham benar-benar mau menuruti setiap apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Nah pagi-pagi sebelum Abraham kan dia harus pergi perjalanan jauh adik-adik ya. Sebelum pagi-pagi, nah Abraham memasakkan satu pelana di keledainya. Di keledainya dipasang pelana gitu ya, dan terus juga membawakan potongan-potongan kayu bakar untuk mempersembahkan korban ya. Dan Abraham tidak hanya berangkat bersama dengan Ishak saja, tapi ada dua juga yang bujangnya yang membantu Abraham ya. Dua orang bujangnya ikut bersama-sama dengan Abraham dan Ishak. Nah, mereka mengadakan satu perjalanan yang panjang adik-adik ya untuk ke satu tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada Abraham. Ya, adik-adik tahu nggak tempatnya di mana ya? Di gunung apa ya? Di Gunung Moria ya, di mana Allah memerintahkan bahwa di sanalah nanti Abraham akan mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria. Nah, setelah kurang lebih 3 hari perjalanan ya, mungkin kurang lebih 3 hari perjalanan cukup ya, perjalanan yang cukup jauh adik-adik ya, cukup mungkin melelahkan bagi mungkin Abraham, Ishak atau kedua bujangnya gitu ya. Mereka mungkin lelah gitu, tapi mereka tetap harus tujuan Abraham untuk mempersembahkan anaknya di sana untuk mempersembahkan korban kepada Allah gitu misalnya. Nah, setelah mereka tiba di bawah mungkin Gunung Moria ya, Abraham mengatakan kepada dua bujangnya bahwa untuk mereka tetap tinggal di bawah ya. Jadi Abraham dan Ishak yang naik ke atas Gunung Moria gitu misalnya. Nah, setelah mereka sampai di atas gunung, bahwa Ishak mulai bahwa ketika mereka sampai di atas gunung, yaitu Abraham mulai menata tadi kayu-kayu yang dibakar, kayu untuk menata untuk membuat korban persembahan gitu ya, misalnya di mana mezbah persembahannya akan diberikan oleh Abraham kepada Tuhan. Dia mulai menata kayu gitu ya, terus dia setelah itu akhirnya setelah kayu ditata, terus akhirnya apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Abraham langsung mengikat tangan anaknya gitu ya, diikat tangan Ishak gitu ya, terus diletakkan di atas tadi misalnya kayu yang sudah disusun untuk sebagai mezbah persembahan kepada Allah gitu misalnya. Nah, apa yang terjadi misalnya bahwa ketika Abraham mengeluarkan mungkin misalnya ingin mempersembahkan putranya itu ya kepada Allah, tiba-tiba ada suara malaikat adik-adik, Abraham, Abraham. Nah, suara malaikat itu berkata dari surga ya, mengatakan bahwa Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu, jangan engkau bunuh anakmu, jangan engkau apa-apakan dia. Nah, waktu Abraham dengar suara itu, Abraham tidak jadi ya untuk mengorbankan anaknya. Tapi ketika Abraham menoleh ke belakang, adik-adik ya, dia menoleh ke belakang, dia melihat ada seekor domba jantan yang tersangkut ya di semak belukar ya, tanduknya tersangkut di semak belukar. Dimana misalnya bahwa sebelum Abraham mempersembahkan anaknya gitu ya, dan setelah ada suara malaikat itu mengatakan, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Nah, setelah dia menoleh ke belakang, dia melihat ada satu
domba jantan yang tadi tersangkut ya, tanduknya di semak belukar gitu misalnya. Jadi Allah menyediakan seorang pengganti gitu ya, misalnya seorang pengganti itu misalnya bahwa tidak jadi bukan anaknya yang dipersembahkan tapi Allah memberikan satu domba gitu ya, misalnya sebagai pengganti yang akan Abraham persembahkan kepada Allah gitu misalnya. Nah adik-adik misalnya bahwa sangat mungkin si Abraham sangat senang ya, mungkin bersuka cita gitu misalnya bahwa Abraham tetap percaya akan janjinya Tuhan gitu misalnya dalam kehidupannya, bahwa kan sebelumnya Tuhan berkata bahwa dari keturunan Ishak lah, dari keturunan Abraham melalui Ishak bahwa semua bangsa akan diberkati gitu misalnya. Dan setelah Abraham mengambil domba itu, dia mempersembahkan kepada Allah gitu, bahwa pasti Abraham sangat bersuka cita karena Allah sudah menyediakan seekor anak domba jantan ya yang akan dipersembahkan kepada Allah sebagai pengganti dari anaknya Ishak gitu misalnya. Jadi Abraham misalnya sangat-sangat mempercayai Allah, dan Allah sangat melihat bahwa ketaatan Abraham, iman Abraham ya adik-adik ya, sekalipun sangat sulit ya bagi Abraham, tetapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Abraham tidak pernah merasa mundur akan kepercayaan kepada Tuhan. Abraham sangat-sangat mempercayai Allah di dalam kehidupannya. Dan tidak herannya adik-adik bahwa ketika tadi misalnya Abraham bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya pun, misalnya dia mau gitu, misalnya dia mau melakukannya kalau Allah meminta gitu misalnya. Tapi bahwa Allah berkata kepada Abraham bahwa lewat keturunanmu lah, lewat Ishak lah nanti semua bangsa di bumi akan menjadi berkat ya. Nah adik-adik misalnya tadi bahwa akhirnya Allah sudah memberikan pengganti ya, yaitu korban bagi Allah, yang misalnya Allah memberikan satu domba yang akan menggantikan Ishak itu untuk dipersembahkan Abraham kepada Allah Bapa gitu misalnya. Dan setelah itu misalnya bahwa Abraham ya turun ya dari atas Gunung Moria ya adik-adik ya, dia turun dengan penuh sukacita gitu misalnya bahwa tadi akhirnya setelah dia turun, sebelum dia turun bahwa malaikat itu berkata lagi kepada Abraham misalnya untuk kedua kalinya. Abraham, karena engkau sudah sangat karena engkau misalnya berseru lagi kepada kedua kalinya bahwa engkau sangat mentaati, engkau mau melakukan perintah, sekalipun engkau mau menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu, yang engkau kasih itu, bahwa Allah memberikan bonus lagi kepada Abrahamnya tadi adik-adik ya. Dia memberikan bonus apa? Bonusnya bahwa keturunan dari Ishak itu akan seperti bintang di langit. Adik-adik pernah lihat bintang di langit enggak? Adik-adik bisa menghitung bintang di langit? Keturunan dari Abraham itu yang lewat Ishak nanti bahwa banyaknya itu seperti bintang di langit. Kalau di tepi pantai, adik-adik pernah di pantai lihat pasir enggak? Nah kata malaikat, misalnya kata Tuhan bahwa keturunanmu juga akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian itu misalnya bahwa itu yang bonus yang didapatkan oleh Abraham lewat Tuhan gitu loh, misalnya di mana Allah sudah memperhitungkan iman Abraham. Karena Abraham seorang yang sangat taat kepada Tuhan, sangat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya gitu. Dan Abraham melihat bahwa Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun tadi Allah memintakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya itu Ishak untuk dipersembahkan, Abraham tetap taat. Karena Abraham mempercayai janji Allah di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, sebagaimana juga misalnya tadi bahwa Abraham kan sudah mempersembahkan anaknya gitu, Ishak gitu, tapi Allah memberikan seekor domba pengganti gitu misalnya. Dan kita percaya juga bahwa Allah sudah memberikan putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati ya, menggantikan kita. Di mana kita yang berdosa, harusnya kita yang dihukum mati. Tapi Allah memberikan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Sehingga bukan kita yang dihukum, tetapi Yesus Kristus yang menggantikan kita.
untuk kita boleh menjadi anak-anak Allah dan kita boleh bersukacita karena kita punya juru selamat yang sudah memberikan keselamatan buat kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, hari ini cerita kita tidak panjang ya. Kita percaya kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Sekalipun sulit bagi Abraham untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya. Dan Abraham juga tetap menjadi seorang yang taat kepada Allah. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini adik-adik boleh menghafal ayat hafalannya, jangan lupa ya dikumpulkan di koordinator kelas masing-masing ya. Di kelas Indria dan kelas Pratama. Nah adik-adik yang sudah lama ya, Kak Teddy ngingatin lagi. Adik-adik yang sudah lama tidak mengumpulkan ayat hafalan, coba adik-adik boleh menghafal ayat hafalan kembali. Ayo semangat adik-adik ya. Jangan lupa ayat hafalan kita untuk minggu depan ya, misalnya Ibrani 11 ayat 8a, karena iman Abraham taat. Oke adik-adik, bahwa cerita kita tidak panjang ya, kita sampai di sini, kita akan berdoa dan doa berkat. Adik-adik boleh tunduk kepalanya, kita akan berdoa. Ayo, adik-adik di rumah boleh tunduk kepalanya, kita akan berdoa dan kita akan tutup untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami belajar dari kehidupan Abraham, di mana Allah yang memberikan anaknya satu-satunya Ishak, dan di mana juga Allah yang memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Kami melihat bahwa Abraham begitu menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Sekalipun Allah meminta anak satu-satunya dalam kehidupannya, Abraham mau mempersembahkannya. Abraham mau mentaati setiap apa yang diperintahkan Allah dalam kehidupannya. Hari ini kami mau belajar juga, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, baik di kelas Indria, kelas Pratama, kami juga tetap mau mempercayakan Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan sulit, kami tidak pernah menyangkal iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami melalui Abraham ini ya Tuhan, kami juga boleh menjadi anak-anak yang mentaati Engkau sepenuh hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah kami adalah Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu tepat waktu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Adik-adik boleh mengangkat tangannya, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Terima kasih.
Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bye-bye. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Dadah. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allahmu, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Bye-bye. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Dadah. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.